Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Budi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas tip and trick lulus CPNS tahun 2021. Seperti yang teman-teman ketahui, sebentar lagi pada bulan ini, bulan Mei, akan dilaksanakan pendaftaran CPNS 2021. Infonya adalah bulan ini, tapi belum pasti apakah awal bulan atau minggu kedua, minggu ketiga atau minggu keempat. Tinggal tunggu pengumuman dan pembahasan oleh pihak BKN. Di sini untuk menghadapi tes CPNS 2021 ini, teman-teman mesti mempersiapkan bekal dan ilmu untuk menjawab soal tes CPNS. Jadi di sini saya akan mengkumpas tuntas tip and trick untuk lulus CPNS tahun 2021 ini. Jadi ayo kita mulai saja. Oke, tip dan trik ini juga berlaku untuk apoteker. Jadi bagi apoteker yang ingin lulus CPNS tahun 2021, yuk silakan simak baik-baik video ini, karena dalam video ini saya akan berbagi mengenai tip and trik lulus CPNS tahun 2021, baik itu tahap tes SKD, tes kemampuan dasar maupun tes kemampuan bidang bagi apoteker. Oke, silakan disimak video ini. Adalah tes wawasan kebangsaan, TU tes intelijensi umum, dan TKP ada tes kemampuan kepribadian. Di sini untuk masing-masing soal itu TWK ada 35 soal, TIU 30, dan TKP ada 35. Jadi di sini teman-teman mesti berarti soal tersebut, baik itu soal TWK, TU, dan TKP. Jadi teman-teman dengan banyak berarti soal akan mengetahui di bagian bidang mana kelemahan teman-teman dan kekuatan teman-teman, apakah di bidang TWK, TU, atau di bidang TKP. Jadi teman-teman bisa menutupi kelemahan itu dan memanfaatkan kelebihan teman di bidang yang teman punya kelebihan tersebut, apakah TWK, TU, ataupun TKP. Seperti adapun untuk materi TWK itu biasanya itu materinya itu mengenai Pancasila, mengenai Undang-Undang 945, mengenai Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan NKRI, kemudian mengenai Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengenai demokrasi Indonesia. Jadi bahannya lumayan banyak. Kemudian saya lanjutkan ya. Di sini ada negara dan konstitusi, kemudian mengenai hak asasi manusia dan geopolitik Indonesia, dan ada mengenai soal sejarah penting di Indonesia dan di dunia. Jadi teman-teman mesti kuasai bahan-bahannya. Seperti yang ketahui, Pancasila itu biasanya akan soalnya mengenai pengertiannya, kemudian bagaimana lahirnya Pancasila, kemudian bagaimana lambang Pancasila tersebut, sila-silanya, kemudian Pancasila itu sebagai ideologi nasional, makna dari masing-masing sila Pancasila itu, kemudian bagaimana pengamalannya, kemudian kedudukan dan fungsi Pancasila, dan bagaimana konteks Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Kemudian untuk Undang-Undang 945 itu mengenai sejarahnya gimana, sejarah dibentuknya Undang-Undang 945 itu gimana. Kemudian konstitusi yang berlaku di Indonesia, seperti yang ketahui ada konstitusi Republik Indonesia Serikat, konstitusi Undang-Undang 1950, kemudian Undang-Undang 1945. Teman-teman mesti menguasai itu, biasanya soalnya itu mengenai itu. Kemudian mengenai negara Republik Indonesia, jadi di sini teman-teman mesti menguasai zaman sebelum kemerdekaan dan zaman sesudah kemerdekaan saat penjajahan oleh Jepang, Belanda. Kemudian konsep negara kesatuan menurut Undang-Undang 1945. Kemudian kita jangan lupa juga mesti menguasai Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Republik Indonesia. Kemudian juga teman-teman mesti menguasai sistem demokrasi di Indonesia, bentuk-bentuk demokrasi, kemudian juga pengertian negara, bentuk konstitusi yang berlaku di Indonesia, kemudian hak asasi manusia, baik itu apa saja hak asasi warga negara Indonesia dan hak asasi di Undang-Undang 1945. Kemudian juga ada mengenai wawasan Nusantara, geopolitik dan geostrategi di Indonesia, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, kemudian unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Kemudian jangan lupa teman-teman mesti menguasai juga masa kerajaan di Indonesia, perjanjian-perjanjian bersejarahnya, kemudian ASEAN, kemudian KA, Konferensi Asia Afrika,
kemudian PBB, kemudian revolusi Prancis, kemudian revolusi Amerika. Jadi teman-teman mesti menguasai bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Di sini teman-teman bisa membaca bahan-bahan itu, bisa beli buku yang membahas mengenai bahan TWK tersebut, ataupun bisa searching online, atau mungkin buka YouTube, siapa tahu ada yang membahasnya. Kemudian teman-teman juga selain menguasai materi, juga perbanyak latihan soal. Di sini yang paling utama itu teman-teman mesti perbanyak kuasanya materi dulu, karena teman-teman mesti menguasai materinya dahulu, pengetahuannya dulu sebelum bisa menjawab soal. Jangan pula kebalik ya teman-teman, jangan pula teman-teman bahas sebanyak-banyak soal kemudian materinya tidak kuasai, karena pada CPNS itu, tes CPNS itu tahun ke tahun itu soalnya tidak pernah sama bunyinya atau jawabannya. Yang sama itu adalah temanya, materinya, teorinya. Jadi kalau kita bisa menguasai teorinya dari A sampai Z, apapun soal, apapun pertanyaan pasti kita bisa jawab, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu kalau soal TWK 35 kali 5. Jadi teman kalau bisa menjawab semua soal dan mendapat nilai sempurna 175. Kemudian untuk soal selanjutnya itu adalah tes kemampuan intelijensi umum. Di sini biasanya tema soalnya itu mengenai sinonim, antonim, analogi, kemudian pemahaman bacaan, kemudian ada soal mengenai deret angka dan huruf, kemudian berhitung cepat, kemudian aljabar, geometri, kemudian penalaran logis dan penalaran analitis. Di sini teman-teman mesti menguasai bahan tersebut, bisa dibaca di buku atau searching di Google Internet atau lihat di YouTube. Di sini yang paling utama teman-teman mesti menguasai konsep dasar dari pengetahuan intelijensi umum ini. Jadi teman mesti menguasai gimana dasarnya, gimana rumusnya, gimana penyelesaiannya. Jadi ketika tes nanti apapun bentuk soalnya teman-teman bisa kuasai. Jadi setelah teman-teman kuasai materi, di sini teman-teman selanjutnya adalah perbanyak latihan soal mengenai tema-tema tersebut. Kemudian teman-teman dengan latihan soal teman-teman akan mengetahui di bagian sub tema yang mana teman-teman lemah. Apakah teman biasanya yang agak susah itu soalnya itu pemahaman bacaan, kemudian itu mengenai geometri, penalaran logis dan analitis. Itu teman-teman mesti perbanyak untuk latihan soal pada subtema tersebut. Kemudian kalau untuk yang TWK tadi, yang biasanya susah itu adalah mengenai Undang-Undang 1945. Jadi teman-teman mesti hafal pasalnya, pasal-pasal Undang-Undang 1945. Itu biasanya banyak ditanya mengenai bunyi pasalnya, baik yang sebelum dilakukan perubahan ataupun yang sebelum dilakukan perubahan, baik yang sesudah amandemen ataupun sebelum amandemen. Kemudian biasanya yang susah itu menjawab soal sejarah yang bersifat hafalan. Jadi teman-teman mesti banyak menghafal. Kemudian yang selanjutnya tes kemampuan kepribadian. Jadi di sini untuk tes kemampuan kepribadian itu teman-teman mesti menguasai subbab yang agak berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini soalnya itu biasanya agak panjang, kemudian membutuhkan pemahaman yang lebih dan matang. Kita sebagai peserta mesti memahami soal dan jawabannya, karena di sini soalnya itu agak panjang, kemudian jawabannya itu A, B, C, D, E itu hampir sama gitu bunyi dan jawabannya. Jadi kita mesti memilih yang paling baik. Kalau soal TWK TIU itu, kalau misalnya kita menjawab betul, misalnya pilihannya A, B, C, D, E, kemudian salah satu jawabannya itu betul, sedangkan pilihan yang lain itu salah, itu poinnya dapat 5. Itu untuk TWK dan TIU. Tapi kalau misalnya untuk TKP ini pilihannya 5 A, B, C, D, E, tapi masing jawaban tadi ada dapat poin 1 sampai 5. Jadi di sini kita memilih jawaban yang
poinnya ada 5. Di sini ada pun tema untuk tes kemampuan pribadi itu ada mengenai integritas diri, kemudian semangat berprestasi, kemudian kreativitas dan inovasi, kemudian orientasi pada pelayanan, kemudian orientasi pada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemauan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi ini adalah kemampuan-kemampuan yang kita wajib miliki sebagai ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi teman-teman mesti mengetahui konsep dasarnya dulu mengenai subtema 11 subtema tadi, itu penjelasan pengertiannya gimana, sehingga teman-teman ketika dihadapkan pada soal apapun bentuk soalnya teman-teman bisa jawab. Jadi setelah memahami materi konsepnya, teman-teman bisa memperbanyak latihan soal untuk menguji pemahaman teman-teman. Jadi intinya berarti soal sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya teman-teman bisa bahas soal sebanyak 1000 soal, lakukan 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Karena dengan semakin banyak teman-teman berarti soal akan semakin matang teman-teman dalam menjawab soal tersebut, dan akan memudahkan teman-teman dalam menjawab soal pada tes CPNS nanti. Karena kalau teman-teman mau lebih tinggi nilainya, tentu teman-teman usaha dan pengorbanannya mesti lebih dibandingkan yang lain. Ingat pepatah manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi siapa yang usahanya lebih dibanding lain, biasanya dia akan mendapatkan nilai lebih tinggi. Kemudian setelah membahas soal itu, teman-teman juga mesti mengenali kisi-kisi dan materi CPNS. Karena biasanya itu setiap tahunnya itu Kemenparekraf itu memberikan kisi-kisi soal yang diujikan pada CPNS, baik itu TWK, TU, dan TKP. Jadi teman-teman mesti update mengenai info ini. Itu biasanya diumumkan di websitenya, baik itu website Kemenpan maupun website BKN. Jadi teman-teman nanti fokus untuk mempelajari materi dari kisi-kisi dan juga latihan soal dari kisi-kisi. Kemudian selalu update mengenai informasi CPNS. Jadi teman-teman mesti update mengenai kapan mulai pendaftaran CPNS dilakukan dan kapan tes seleksi dilakukan. Teman-teman mesti tahu apa persyaratan administrasinya, apa aja yang dibutuhkan. Jangan sampai teman-teman gagal pada tahap administrasi. Jadi teman-teman gagal sebelum melakukan perang, sebelum tes teman-teman sudah gagal. Kemudian teman-teman juga mesti tahu tahap tesnya. Biasanya tahap tesnya itu awalnya adalah tes administrasi, yaitu persyaratan bahan-bahan KTP, ijazah, KK, kemudian yang lainnya juga. Kemudian juga seksinya tes tahap seleksi SKD, kemudian tes SKB. Untuk tes SKD biasanya sistemnya adalah chair komputer, kemudian hasilnya biasanya langsung bisa dilihat pada waktu selesai ujian. Kemudian SKB di sini teman-teman mesti tahu apakah ada pakai tes wawancara, tes olahraga, tes fisik, atau hanya tes menggunakan CAT saja. Karena setiap instansi itu beda. Kalau misalnya kalau kementerian itu biasanya ada tes pakai tes wawancara dan tes kesehatan, tes fisik biasanya ada. Kemudian kalau misalnya di Pemda itu biasanya tesnya ada pakai sistem CAT saja, pakai sistem komputer saja. Kemudian teliti ya. Jadi ini yang paling utama. Jadi teman-teman dalam menjawab soal itu TWK, TU, dan TKP itu mesti teliti. Karena biasanya yang membuat kita gagal itu karena kita tidak teliti atau ceroboh. Jadi mungkin pada saat tes itu adrenalin kita akan meningkat, sehingga akan memicu menaikkan emosi kita, kemudian membuat kita panik, kacau, sehingga sebetulnya kita sebelum tes udah menguasai, udah siap, udah melakukan materi, udah kuasai, kemudian soal udah banyak kita bahas, udah ribuan soal, tapi saat tes karena kita panik, yang patutnya kita bisa jawab soal jadi tidak bisa jawab soal. Kemudian
yang awalnya patutnya kita bisa betul jadi salah. Jadi nilai kita jadi rendah. Jadi di sini teman-teman mesti rileks dan teliti dalam menjawab soal. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Jadi teman-teman sampai di sini apakah kita lanjutkan? Mungkin teman-teman agak capek karena agak panjang pembahasannya, tapi jangan lupa subscribe channel YouTube saya, kemudian tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan tekan tombol like. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kalau bagi teman-teman yang agak capek, ambil nafas dulu, kemudian angkat tangan, gerakkan tangan dulu, kaki loncat-loncat. Gimana supaya nggak ngantuk. Kemudian selanjutnya pada saat teman-teman setelah melakukan melengkapi administrasi dan dinyatakan lulus, biasanya itu teman-teman itu ketika login ke website SSCN itu SSCN. Jadi ada nanti untuk pendaftaran itu kita masuk ke website SSCN BKN. Di situ kita isi data, kemudian kita lengkapi persyaratan diminta di-upload. Kemudian setelah itu dinyatakan lulus, nanti ada pengumumannya dinyatakan lulus. Kemudian kita bisa memilih informasi apa yang kita minta. Jadi teman-teman mesti tahu informasi apa aja yang sepi peminatnya. Jadi untuk untuk memperbesar, untuk meningkatkan peluang teman tulus ya, teman-teman mesti mencari tempat yang sepi peminat sehingga saingan teman itu menjadi sedikit. Jadi ini, atau mungkin teman-teman kalau misalnya persiapannya sudah merasa matang, materi TWK UTKP-nya udah dikuasai, kemudian pada saat melakukan tryout soal itu nilainya udah tinggi 400-an ke atas dan pede dan udah percaya diri banget untuk bisa memilih tempat dimanapun, baik itu tempat yang banyak peminatnya. Ayo teman-teman, jangan takut, teman-teman mesti semangat untuk memilih tempat keinginan teman tersebut, karena kan dalam memilih tempat itu kita itu tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita mungkin teman-teman yang udah nikah, mungkin istrinya tidak mau dibawa di tempat yang terpelosok atau tempat yang terpencil, karena kan biasanya sepi peminat itu ada tempat yang terpelosok atau terpencil. Mungkin nanti punya ibu atau orang tua yang sudah tua yang mesti dijaga, jadi teman-teman nggak bisa jauh gitu misalnya. Karena dalam pemilihan formasi ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang mesti kita pertimbangkan. Jadi ya tergantung teman-teman. Kalau mau lebih gampang, kemudian kompetisinya nggak terlalu sengit, ya beli tempat yang sepi peminat. Tapi kalau misalnya ingin berkompetisi, ya beli tempat yang banyak peminat dan tempat yang teman-teman suka. Kemudian ini ikut bimbel. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang punya uang yang berlebih, bisa ikut bimbel. Di sini bimbelnya itu pilih bimbel-bimbel yang memang sudah terpercaya, yang sudah terbukti memberikan materi yang bagus, kemudian memberikan tryout soal-soal yang sudah disusun dengan bagus, prediksi yang bisa terpercaya, dan membahas soal-soal CPNS tahun sebelumnya. Jadi pastikan tempat teman ambil bimbel itu kredibel dan terpercaya. Kemudian yang ini konsisten dan disiplin. Ini yang paling penting. Jadi dalam belajar CPNS itu teman-teman mesti konsisten dan disiplin. Konsisten ini di sini teman-teman mesti konsisten. Misalnya teman-teman belajarnya tiap hari, misal tiap pagi, siang, malam, misalnya kan, teman-teman mesti konsisten. Jadi tiap hari teman-teman mesti belajar pagi, siang, malam. Jangan pula teman-teman belajar hari ini pagi, siang, malam, tiba besok enggak gitu. Nanti belajar lagi, konsisten lagi, belajar lagi. Itu bukan konsisten. Konsisten itu berkelanjutan. Kemudian juga disiplin. Di sini teman-teman mesti disiplin. Kalau misalnya waktunya itu udah waktu untuk belajar, ya belajar, jangan nonton, jangan main, jangan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan CPNS. Sehingga dengan konsisten dan disiplin akan semakin banyak materi dan soal yang teman-teman bisa pelajari dan bahas, sehingga bank soal yang ada di kepala otak teman-teman itu akan semakin banyak dan akan memudahkan teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS nantinya.
Kemudian membagi waktu belajar. Jadi di sini dibagi waktu belajarnya apa dibagi waktu belajarnya, kemudian waktu untuk mainnya, waktu untuk makan, waktu untuk minum, waktu untuk tidurnya. Jadi waktunya belajar ya belajar, ya konsisten sama konsisten tadi. Kalau misalnya waktu untuk belajar ya belajar, main-main. Tapi kalau misalnya udah mau dekat tes ini ya perbanyak belajar tes CPNS dan sedikit mainnya, oke? Kemudian sebelum ini yang paling penting, teman-teman mesti memahami kondisi lokasi tes. Jadi teman-teman pada saat tes nanti itu sebelum tes H-1 atau H-1 lah, teman-teman mesti tahu lokasinya di mana gitu. Jadi jangan pula nanti pas pagi-paginya pas waktu ujiannya itu teman-teman kasak kusuk ke sana ke sini untuk mencari lokasi. Jadi supaya teman-teman tidak panik dan tidak kasak kusuk, jadi teman-teman H-1 sudah mesti tahu lokasi tes. Jadi pada saat menghadapi tes itu teman-teman sudah dalam kondisi tenang dan rileks dan santai. Jadi saat menjawab soal itu apa yang teman-teman telah pelajari jauh hari sebelumnya itu bisa teman-teman keluarkan, bisa teman-teman aplikasikan dalam menjawab soal tes nantinya. Jadi saya jangan sampai kasak kusuk ya. Kemudian disiapkan semuanya sebelum berangkat, makan dulu, kemudian bajunya, ikat pinggangnya, kemudian celananya, biasa pakai baju hitam putih, pakai sepatu hitam. Kalau untuk cewek pakai jilbab hitam biasanya untuk tesnya. Jadi dipersiapkan semua. Kemudian tak usah bawa pena, pensil atau kertas untuk coret-coret karena sudah disediakan oleh panitia biasanya. Yang paling penting itu bawa kartu ujian dan KTP. Ini jadi pada saat tes itu kerjakan dengan tenang, jangan panik ya. Kalau misalnya teman sudah belajar jauh-jauh hari, sudah banyak bekal ya, insya Allah teman-teman bisa menjawab soal itu dengan baik dan sempurna. Jangan-jangan teman-teman bisa dapat nilai sempurna 500. Kemudian selain kita melakukan usaha di dunia, jangan lupa juga kita mesti tawakal kepada Allah dan juga berdoa dan meminta restu orang tua. Jadi kita sebelum tes itu telepon orang tua, kita minta restu dan doanya supaya kita dimudahkan dalam menjawab soal ujian dan diluluskan passing grade dan mendapatkan nilai yang paling tinggi di formasi yang kita ambil sehingga kita bisa lulus tes SKD untuk bisa melanjutkan ke tes tahap selanjutnya SKB. Kemudian pada tahap tes SKB kita juga kita mesti melakukan persiapan untuk tes SKB sesuai dengan bidang kita masing-masing. Setelah kita melakukan persiapan, membaca materi waktu kita kuliah dulu, waktu kita belajar dulu di bidang profesi kita masing-masing, kemudian perbanyak juga latihan soal. Setelah kita usaha, kita juga mesti banyak berdoa dan meminta restu orang tua, minta doanya supaya diluluskan tes SKB sehingga ketika SKD kita tinggi, SKB kita kini, tentu kita akan menjadi peserta yang diberkahi dan dianugerahkan kelulusan CPNS tahun 2021. Oke, semangat. Itulah yang teman-teman tunggu-tunggu dan saat yang membahagiakan bagi diri teman-teman, bagi keluarga dan orang tua. Kemudian berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS tahun 2019, di sini yang paling penting itu kita mesti berusaha. Saya mengambil di formasi Pemda itu dokter umum. Di situ saya pada waktu melakukan persiapan itu saya untuk SKD-nya itu saya sampai tes 3 kali. Jadi tes 3 kali itu yang pertama pada tes tahun 2017 saya tidak lulus. Di sini kesalahan yang saya lakukan karena saya menganggap bahwa tes CPNS itu yang SKD itu adalah pengetahuan umum. Jadi saya sangka soalnya itu mudah-mudah pengetahuan umum kan. Jadi saya tes TWK, TU, TKP. Pas TWK-nya dari saya rendah karena saya tidak sempat belajar dan menghafal materi-materi TWK. Kalau untuk TWU-nya
agak tinggi gitu kan, karena sebelumnya saya udah biasa gitu waktu SD, SMP, SMA itu lumayan tinggi nilai matematikanya sih, bahkan juara di kelas. Jadi itu masih ingat lah, masih bisa. Kemudian yang TKP-nya lumayan bisa jawab karena pada waktu itu soalnya TKP-nya masih agak simpel-simpel. Tapi karena TWK-nya rendah sehingga saya tidak lulus. Kemudian tahun 2018 saya sudah mulai menyadari kekurangan saya, kelemahan saya. Jadi saya mulai beli buku tes CPNS. Di sini pada tes 2017 itu saya kalau tidak salah ada beli 3 buku tes CPNS, buku persiapan CPNS, tapi saya nggak terlalu pelajari karena saya anggap remeh tes CPNS ini. Kemudian pada tahun 2018 saya mulai sadar, jadi saya beli 3 buku lagi. Jadi buku saya menjadi ada 6 buku tes bimbel CPNS, yang mungkin 6 buku itu satu buku biasanya 1000 soal, jadi 6 buku 6000 soal. Di sini saya mulai bersungguh-sungguh pagi, siang, malam. Kemudian 2 minggu sebelumnya 2 minggu salah 3 bulan sebelumnya maksudnya, itu saya sudah mulai belajar beberapa soal TWK, TU, TKP. Kemudian pada saat tes di sini alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang paling tinggi di kabupaten saya. Saya dapatkan nilai total 380 untuk SKD-nya. Tetapi pada saat itu soal TKP-nya itu agak susah. Jadi kemudian passing grade-nya tinggi 143, sedangkan nilai saya saat itu cuman 138, jadi kurang 4 soal. Kemudian pada saat itu kan ada karena banyak yang tidak lulus TKP, jadi untuk kelulusan itu kan diambil dari nilainya yang paling tinggi ya pada waktu itu. Tapi karena di tempat saya ambil formasi sudah ada yang lulus TKP-nya, jadi saya nggak bisa maju ke tahap selanjutnya. Yaitu saya sangat kecewa sekali pada saat itu. Kemudian pada tahun 2019 saya ikut lagi tes CPNS. Di sini saya beli 3 buku lagi. Jadi di sini saya ada punya 9 buku. Jadi 9.000 soal saya bahas. Saya persiapkan 3 bulan sebelumnya juga. Kemudian saya pelajari soal-soalnya TWK, TU, TKP. Kemudian di sini saya lebih fokus ke bagian TKP, di bagian yang saya gagal. Kemudian saya juga belajar juga lihat di YouTube. Kemudian belajar juga di internet. Kemudian bahas soal juga, mungkin saya ada bahas soal mungkin sudah 10 ribuan soal mungkin. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2019 saya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi, 400-an nilai saya alhamdulillah. Kemudian ada tes jadi di tempat saya formasi ambil, saya nilainya yang paling tinggi di tempat saya itu. Kemudian pada tes SKB di sini saya juga belajar. Di sini SKB kan bidang kesehatan gitu. Jadi bidang kesehatan jadi kan untuk dokter itu ada dibagi 2. Dia kan jumlah soal 100 soal. Jadi dibagi 2, 30 soal kesehatan umum dan 70 bidang kedokteran. Jadi kan misalnya tenaga kesehatan itu memang ada 3 tesnya itu ada 30 soal gitu untuk kesehatan umum, sedangkan 70 soal itu sesuai kemampuan, sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau misalnya untuk dokter ya soal mengenai kedokteran, kebidan soal kebidanan, perawat soal keperawatan, apoteker ya soal mengenai apoteker, atau soal mengenai analis kesehatan soal mengenai analis kesehatan masyarakat mengenai kesehatan masyarakat, dan profesi kesehatan lainnya soal 70 itu sesuai dengan profesinya masing-masing, tapi 30 soal awal adalah bidang kesehatan. Di sini saya belajar sungguh-sungguh, pelajari buku-buku soal-soal kedokteran yang dulu saya punya pada ujian kompetensi. Kemudian juga saya belajar pengetahuan umum, itu mengenai kesehatan umum yang bisa dibaca-baca mengenai pengetahuan kesehatan umum Puskesmas. Alhamdulillah
pada saat itu saya bekerja di Puskesmas sehingga saya punya bekal gitu untuk menjawab soal kesehatan umum yang berhubungan dengan Puskesmas, karena soalnya kebanyakan mengenai program Puskesmas dan soal mengenai Puskesmas, promosi kesehatan dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah pada atas SKB tersebut saya mendapatkan nilai yang paling tinggi juga. Di formasi yang saya ambil dapat nilai 380, sehingga sedangkan saingan saya dapat nilainya 265 kedua-duanya. Jadi kan tempat saya itu hanya membutuhkan satu CPNS. Jadi saya punya 2 saingan pada saat tes SKB dan nilainya alhamdulillah cukup jauh, sehingga tes SKD saya nilai paling tinggi, tes SKB paling tinggi tentu saya yang dinyatakan lolos, tabarakallah, alhamdulillah. Oke, sekian pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi ilmu bagi teman-teman. Semoga saja bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman dan bisa menjadikan pelajaran pengalaman saya yang tes CPNS saya tahun 2019, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang paling tinggi juga di SKD dan di SKB, sehingga menjadi satu-satunya lolos untuk CPNS di formasi teman-teman ambil. Oke, tetap semangat untuk persiapan CPNS 2020. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.